warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Gimana nih puasanya? Apakah masih semangat? Puasanya masih lancar ya? Alhamdulillah. Yang laki-laki terutama. Gimana Mas Gimana? Masih lancar ya? Ya. Semoga puasa kita bisa selesai sampai akhir. Oke, sebelum kita mulai, silahkan Mas Bunton sebagai ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Selanjutnya saya cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hadir semua kelas ini? Iya. Hadir, Pak. Iya. Nah. Oke, ada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang puasa. Saya sudah membuat PowerPoint tentang materi puasa. Oke, itu yang pertama mengenai pengertian puasa. Teman-teman ada yang sudah mengetahui pengertian puasa itu apa? Benar apa, Pak? Ya, puasa itu kalau secara bahasa artinya menahan ya, Iya. tapi bukan menahan rindu ya. Oh ya. Kalau secara istilah menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi menahan makan, minum dan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Oke. Selanjutnya ada dalil puasa, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kita dengarkan terlebih dahulu bacaan ayatnya. Ya itu ya dalil mengenai puasa. Di sini saya sudah menulis ayatnya. Silahkan tadi juga teman-teman sudah mendengarkan bacaannya. Silahkan sekarang kita membaca bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya artinya, ayo siapa yang mau membaca artinya? Oke, saya bacakan. Artinya kurang lebih demikian. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua puasa seperti bagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi perintah puasa ini telah diwajibkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya ada syarat-syarat puasa. Yang pertama ada syarat sah. Syarat sah itu syarat yang jika memenuhi dari syarat tersebut maka puasanya menjadi sah. Yang pertama ada Islam. Jadi selain orang yang beragama Islam itu tidak sah berpuasa. Kemudian yang kedua berakal atau sehat akalnya. Artinya orang yang gila itu tidak sah untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Kalau yang laki-laki berarti suci dari hadas besar.
Kemudian ada syarat wajib, yang pertama yaitu Islam juga. Kemudian yang kedua mukallaf atau akil balik. Jadi untuk anak kecil itu belum diwajibkan berpuasa ya. Biasanya itu latihan saja. Kemudian mampu atau kuat berpuasa dalam artian untuk orang yang sakit ataupun orang yang sudah tua itu tidak diwajibkan berpuasa. Bisa diganti dengan kafarat ataupun diqadha oleh keluarganya. Kemudian yang berikutnya adalah waras secara akal pikiran, yaitu artinya tidak gila. Kemudian yang terakhir adalah bermukim. Ketika orang sedang berpergian itu tidak diwajibkan berpuasa. Itu syarat-syarat puasa. Kemudian rukun puasa. Yang pertama ada niat puasa. Siapa yang hafal niat puasa? Puasa Ramadan. Coba Mas Guntung. Iya, bagus sekali. Silakan beri aplaus untuk Mas Guntung. Yang pertama ada niat puasa. Kemudian yang kedua menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti murtad, haid, nifas, melahirkan, hilangnya akal, hubungan suami istri dan lain sebagainya. Lanjut. Selanjutnya ada sunnah-sunnah puasa. Di sini saya akan membagi kelas ini jadi 3 kelompok. Nanti silakan berdiskusi mengenai sunnah-sunnah puasa. Apa saja kesunahan yang bisa dilakukan ketika kita berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Silakan kelompok 1 sebelah sini, kemudian sebelahnya kelompok 2, sebelah lagi kelompok 3. Saya beri waktu 10 menit. Siapa? Iya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya, Mas Guntung. Puasa adalah Iya, bagus sekali. Beri aplaus. Di PowerPoint juga sudah ada. Ini yang pertama ada mengakhirkan sahur, kemudian menyelenggarakan berbuka, kemudian berbuka dengan yang manis-manis, menghindari berbuat maksiat, bersih, hal-hal lain yang dapat mengurangi pahala puasa, memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, sholawat, sedekah dan lain sebagainya. Untuk penentuan awal puasa ini biasanya ada 2 macam. Yang pertama melalui hisab atau perhitungan kalender hijriah. Kemudian yang kedua itu ada ru'yatul hilal atau melihat bulan yang baru. Biasanya dilakukan oleh tim falakiyah yang bertugas untuk melihat hilal secara langsung dan kemudian hasilnya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diumumkan oleh pemerintah, kemudian dipatuhi oleh semua masyarakat. Itu untuk penentuan awal puasa. Kemudian ada tebusan puasa yang ditinggalkan. Nah, ketika orang tidak berpuasa atau meninggalkan puasa itu ada tebusannya. Coba dibaca yang paling pojok belakang siapa ya? Silakan bisa dibaca Mbak, poin yang pertama. Apabila seseorang meninggal, bla. Iya. Terima kasih. Ya. Kemudian selanjutnya poin yang kedua. Silakan Mbak yang paling kanan. Tebusan puasa yang ditinggalkan. Ya, terima kasih. Kemudian poin yang ketiga, Mbak yang paling kiri bisa dibaca poin yang ketiga. Ketika seseorang perempuan hamil atau sedang mengandung. Ya, terima kasih. Oke, saya jelaskan kembali. Yang pertama, apabila seseorang meninggal dan belum melaksanakan puasa fardu seperti puasa Ramadan, puasa nazar ataupun puasa kafarat yang
mengganti dengan memberi makan orang miskin dengan kadar selimut yang diambilkan dari harta peninggalan. Kemudian ketika seorang membatalkan puasa fardu sebab udzur syar'i seperti orang mandul usia atau sakit, maka dia harus memberi makan orang miskin setelah satu mud untuk setiap harinya. Itu adalah tebusan puasa yang ditinggalkan. Dan terakhir, saya beri tugas untuk teman-teman. Ini ada 3 soal. Yang pertama, sebutkan macam-macam puasa, kemudian sebutkan hari-hari yang haram untuk berpuasa, dan nomor 3, sebutkan dan jelaskan hikmah puasa. Silakan nanti bisa dikerjakan secara mandiri atau individu, dan kemudian dikumpulkan minggu depan pada pelajaran fikih kelas ini. Paham ya tugasnya? Karena waktunya sudah selesai, mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.